Ini dia, Jeremy Frimpong ke Liverpool, menutup transfer 30 juta euro pasca keputusan Leverkusen. Jeremy Frimpong akan menjalani perawatan medis Liverpool minggu depan setelah terbang menjelang menyelesaikan kepindahan 30 juta euro dari Bayer Leverkusen pada hari Minggu. The Reds mengidentifikasi Frimpong sebagai penerus Trent Alexander-Arnold yang akan meninggalkan klub pada akhir kontraknya pada 30 Juni dan telah bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan pemain internasional Belanda. Leverkusen telah tertarik untuk menyelesaikan situasi karena mereka terus mencari penerus pelatih kepala Xabi Alonso yang diperkirakan akan bergabung dengan Real Madrid, dan keberadaan klausul pelepasan 30 juta euro telah mempercepat kesepakatan. Frimpong telah menjelaskan bahwa dia akan mengambil kesempatan untuk pindah ke juara Liga Premier dan dengan persyaratan pribadi yang sekarang disepakati, bek serbaguna oranye hampir menjadi transfer pertama musim panas untuk Arne Slot dan Direktur Olahraga Richard Hughes. Cetak 2 gol pada final U15, Cristiano Ronaldo Jr. bungkam kritik. Cristiano Ronaldo Jr. tampil gemilang karena mencetak 2 gol di babak final kompetisi U15 melawan Kroasia. Cristiano Ronaldo Jr. tampil gemilang karena mencetak 2 gol di babak final kompetisi U15 melawan Kroasia. Cristiano Ronaldo Jr. atau yang akrab disapa Cristiano Jr. membungkam kritik dengan penampilan gemilang di final turnamen U15 yang berlangsung pada Senin dini hari. Ia mencetak 2 gol penting untuk timnas U15 Portugal saat menghadapi Kroasia di Stadion Internasional Vlatko Marković, Kroasia. Laga berakhir dengan kemenangan dramatis 3-2 untuk Portugal. Cristiano Jr. membuka keunggulan lewat tembakan terarah dari dalam kotak penalti. Selebrasinya langsung jadi sorotan karena ia meniru gaya khas ayahnya, Cristiano Ronaldo, lengkap dengan teriakan "Siu" yang ikonik. Kroasia sempat menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Namun, Cristiano Jr. kembali mencetak gol di babak kedua, kali ini lewat sundulan tajam yang membawa Portugal unggul 2 pertama. Kroasia sempat kembali menyamakan skor di menit ke-59 namun, Portugal memastikan kemenangan lewat gol dari Cabral di menit-menit akhir. Kemenangan ini terasa spesial karena kontribusi besar dari Cristiano Jr. yang tampil luar biasa di laga puncak. Apalagi saat ini kritikan terus berdatangan kepadanya terkait performa yang tidak sesuai harapan. Portugal dituduh terpaksa membawa Cristiano Jr. ke kompetisi U15 karena nama besar ayahnya, Cristiano Ronaldo. Sebenarnya aksi Cristiano Jr. memang tidak terlalu dominan pada awal kompetisi. Ia terlihat biasa-biasa saja saat melawan Jepang, Yunani, dan Inggris. Tidak heran jika kritikan berdatangan kepadanya. Di tengah kritikan tersebut, Cristiano Jr. justru berhasil menjawabnya dengan baik. Ia berhasil membuat 2 gol di tengah pertandingan tensi tinggi. Jamie Vardy di Leicester City, 500 laga, 200 gol. Jamie Vardy 200 gol dari 500 laga bersama Leicester City. Jamie Vardy memainkan laga terakhirnya bersama Leicester City. Penyerang 38 tahun itu berhasil mengumpulkan 200 gol dari 500 pertandingan The Foxes. Pekan ke-37 Liga Inggris mempertemukan Leicester vs Ipswich Town. Pertandingan digelar di King Power Stadium. Laga ini terasa spesial buat Jamie Vardy. Dia memainkan pertandingan terakhirnya bersama Leicester City, klub yang ia bawa juara Premier League pada ke-2016. Vardy memang sudah memutuskan cabut dari Leicester di akhir musim ini. Pertandingan kontra Ipswich Town jadi laga ke-500 baginya bersama Leicester City. Pertandingan ini sekaligus menjadi upaya terakhir Vardy mencapai 200 gol bersama Leicester City. Targetnya itu mencapai kenyataan ketika laga memasuki menit ke-28. Jamie Vardy berhasil mencetak gol ke gawang Ipswich Town, memanfaatkan assist Justin. Leicester City memimpin 1-0 hingga babak pertama berakhir. Tim tuan rumah menambah gol di babak kedua melalui Kasim Maketir. Skor 2-0 untuk Leicester City jadi hasil akhir pertandingan. Jamie Vardy bermain selama 88 menit di laga Leicester vs Ipswich Town. Dia mendapat apresiasi meriah dari klub selepas pertandingan. Pujian turut diberikan manajer Leicester, Ruud van Nistelrooy. Baginya Vardy adalah salah satu pesepak bola hebat dan unik. Jika Anda mencetak gol ke-200 dalam penampilan ke-500, maka Anda adalah pemain hebat.
Ia adalah pemain dan pribadi yang unik bagi klub ini, kata Nistelrooy dilansir dari laman Premier League. Dia juga seorang tokoh, memiliki kisah dan keunggulan dalam dirinya. Ia juga seorang kapten yang hebat, Nistelrooy menuturkan soal Jamie Vardy. Update: Victor Gyökeres ditetapkan untuk meninggalkan Sporting musim panas ini untuk paket sekitar 65 juta euro. Setelah memenangkan gelar berturut-turut, Gyökeres akan mencoba tantangan baru saat ia mencapai 121 kontribusi gol dan assist dalam 2 musim. Biaya akan match sekitar 60-70 juta, kemungkinan akan mencapai 65 juta euro dengan kesepakatan 100% akan terjadi untuk musim panas ini. Mengapa biaya di bawah 100 juta euro klausa pelepasan? Ini adalah perjanjian antara Camp Gyökeres dan Sporting. Klub menghormati rencana pemain karena dia menghormati ketika proposal datang di musim panas lalu dan di bulan Januari memutuskan untuk tinggal. Klub-klub top Eropa telah memulai pembicaraan untuk mendapatkan Gyökeres dengan hasil yang kemungkinan besar di Liga Premier. Liverpool mendekati Bournemouth untuk mengontrak Milas Kerkez. Pembicaraan sedang berlangsung. Liverpool makin serius ingin merekrut Milas Kerkez. Kami baru-baru ini melaporkan bahwa, menurut laporan pers, Liverpool akan memperkuat skuad mereka dengan Kerkez Milas. Daily Mail melaporkan pada hari Kamis bahwa Direktur Olahraga Reds Richard Hughes berada di lokasi untuk menonton pertandingan Liga Bournemouth melawan Southampton pada hari Senin, dan bukan sembarang orang. Menurut surat kabar itu, sang spesialis telah memantau Milas Kerkez dan Antoine Semenyo yang dikatakan sedang dalam performa yang sangat bagus dan memiliki banyak peminat di antara klub-klub papan atas klasemen. Hughes mengenal Kerkez dengan baik karena baru saja pindah ke Anfield Road dari Bournemouth pada musim panas. Menurut laporan, Manchester United dan Chelsea, serta tim Jerman dan Italia, tertarik pada bek tim nasional Hungaria musim panas ini. Liverpool sekarang juga sedang menyelesaikan perjanjian pribadi dengan Kerkez yang tertarik untuk pindah. Negosiasi sedang berlangsung antara klub dengan biaya transfer karena Liverpool menginginkan bek kiri setelah mengontrak Frimpong. Galatasaray adalah juara. Galatasaray sabet gelar juara Turki Super League. Kiper Fernando Muslera cetak gol penentu. Kiper Galatasaray, Fernando Muslera mencetak gol kemenangan yang memastikan gelar juara Turki Super League. Kiper Galatasaray, Fernando Muslera mencetak gol kemenangan yang memastikan gelar juara Turki Super League. Penjaga gawang Galatasaray, Fernando Muslera, mencetak gol dari titik penalti untuk membantu klubnya meraih kemenangan krusial 3-0 atas Kayserispor pada hari Minggu, sekaligus meraih gelar juara Turki Super League. Muslera menampilkan pemandangan langka di mana seorang penjaga gawang maju ke area pertahanan lawan pada menit ke-89 namun dia mengeksekusi penalti tersebut dengan sangat baik dan mencetak gol kemenangan. Dikutip dari ESPN, ini merupakan kali kedua musim ini seorang penjaga gawang mencetak gol penalti di luar babak adu penalti di kompetisi Eropa musim ini. Kejadian lainnya terjadi pada bulan Desember ketika Igor Leshchuk dari Dynamo Moskow mencetak gol dari titik putih saat melawan Ahmad Grozny di Liga Rusia. Hasil tersebut membawa Galatasaray meraih 89 poin setelah 34 pertandingan. Cukup untuk unggul 8 poin dari tim asuhan Jose Mourinho, Fenerbahce, dengan 2 pertandingan tersisa. Menariknya, gol pada hari Minggu itu bukanlah yang pertama bagi Muslera untuk klub. Ia mencetak gol penalti pada tahun 2012 saat melawan Manisaspor di pertandingan terakhir musim debutnya di klub. Ia diperkirakan akan mengakhiri masa baktinya selama 14 tahun di klub yang kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini. Barcelona tertinggal di bursa transfer. Barcelona kini sudah dipastikan meraih treble domestik, akan tetapi menurut para fans Barcelona harus berbenah untuk musim depan. Faktor umur Lewandowski yang sudah menua, Barcelona harus cepat mencari sosok pengganti yang tepat. Barcelona juga membutuhkan bek kanan dan kiri yang bagus untuk menjadi pesaing Jules Koundé dan Alejandro Balde. Karena posisi tersebut sangat rawan saat salah satu mereka mengalami cedera. Menurut kalian siapakah pemain yang harus direkrut Barcelona musim panas ini? Tulis di kolom komentar.